Halo teman-teman, video kali ini adalah video jalan-jalan di mana kita akan jalan-jalan sambil menikmati lumpia, bakpao yang hangat, dan pemandangan yang indah. Bercanda ya teman-teman. Nah, video kali ini kita akan membahas pupuk yang sudah disediakan oleh alam secara gratis, dan jika kita merawat alam dengan baik, maka kita akan mendapatkan pupuk ini seumur hidup kita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Air laut mengandung banyak ion yang mengakibatkan tingginya salinitas. Distribusi hara di dalam air laut dipengaruhi oleh sirkulasi air laut itu sendiri, proses biologi dan mineralisasi, serta regenerasi nutrisi. Dengan adanya migrasi hewan atau suplai dari daratan, rata-rata konsentrasi garam terlarut di dalam air laut berkisar 3,5%. Namun, konsentrasi tersebut tergantung pada lokasi dan laju evaporasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, air laut ini sudah banyak digunakan untuk mengairi tanaman yang toleran terhadap salinitas pada daerah-daerah dekat dengan pantai. Namun, mengingat tingginya kandungan kation, air laut dapat digunakan sebagai salah satu sumber hara bagi tanaman, termasuk tanaman yang sensitif terhadap air garam tinggi. Ini merupakan tabel rata-rata konsentrasi ion pada air laut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita ketahui bahwa jumlah konsentrasi didominasi oleh ion natrium dan klorida. Itulah yang menyebabkan tingginya salinitas air laut. Namun, air laut ini juga mengandung magnesium, kalsium, kalium dengan konsentrasi yang cukup tinggi dibandingkan unsur yang lainnya. Tingginya kandungan nutrien yang terdapat pada air laut, khususnya unsur-unsur seperti magnesium, kalsium, dan kalium, memberikan alternatif nutrisi bagi tanaman. Tentu tantangannya adalah untuk menurunkan natrium dan klor sampai pada level yang bisa ditoleransi oleh tanaman. Jika kandungan konsentrasi natrium di tanah cukup tinggi, maka bisa saja terjadi keterhambatan serapan air karena rendahnya potensi osmotik. Kemudian tentu terjadi gangguan metabolisme pada jaringan tanaman, dan yang terakhir terhambatnya penyerapan kation lainnya. Nah, tantangan ketika menggunakan air laut adalah pada kation, natrium, dan klorida. Air laut juga sudah diuji pengaruhnya terhadap perkecambahan tanaman biji-bijian dan tanaman biji-bijian penghasil minyak di India. Tanaman seperti gandum, padi, dan juga jagung ternyata lebih toleran terhadap salinitas tinggi dibandingkan dengan tanaman biji-bijian penghasil minyak seperti kacang tanah dan juga bunga matahari. Selain itu, tanaman nanas terbukti dapat memanfaatkan natrium dari air laut, terutama untuk menggantikan fungsi kalium tanpa menimbulkan pengaruh buruk baik pada tanah ataupun tanaman setelah air laut tersebut diencerkan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan air laut sebagai salah satu bahan yang berpotensi sebagai hara. Nah, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi jenis-jenis tanaman apa yang toleran terhadap salinitas. Yang kedua, kita juga harus mengidentifikasi jenis-jenis tanaman apa yang memerlukan natrium sebagai nutrien maupun pengganti kalium, sehingga penggunaan air laut sebagai pupuk itu akan lebih efektif. Yang ketiga, kita harus memperhatikan rentang waktu ketika penyiraman air laut. Karena pemberian air laut secara berlebih tentu akan memberikan efek kurang baik terhadap tanaman, apalagi jika pemberiannya tidak terkontrol. Yang keempat adalah karena memiliki salinitas yang tinggi, akan lebih bijaksana jika kita melarutkan air laut terlebih dulu sebelum kita aplikasikan pada tanaman. Hal ini sangat penting karena mengingat unsur natrium dan klorida merupakan ion yang mendominasi air laut. Dan yang terakhir adalah
akan lebih baik jika penggunaan air laut ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hara pada tanaman yang ditanam di daerah pertanian dekat pantai. Karena pada daerah pertanian dekat pantai, tentu yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang toleran terhadap salintas tinggi. Maka penggunaan air laut akan lebih efektif. Penggunaan air laut di perkotaan seperti kami ini masih sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena air laut ini tidak hanya kita gunakan secara langsung, tetapi juga bisa kita gunakan sebagai pengganti garam krosok. Untuk mendapatkan air laut, teman-teman hanya perlu datang ke pantai dan mengambil air laut yang sudah disediakan oleh alam. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa 1 kg garam krosok itu sama dengan 40 liter air laut. Sehingga keberadaan air laut ini sangat penting bagi kita yang juga ada di perkotaan. Mengingat kita di sini juga sangat sering menggunakan garam krosok di dalam kegiatan berkebun ataupun memelihara ikan di rumah. Seperti yang teman-teman ketahui, pada video yang muncul pada pojok kanan atas itu merupakan video pembuatan jadam, baik itu jadam JLF maupun JMS. Dalam setiap pembuatan jadam akan lebih baik jika kita menambahkan garam krosok untuk memperkaya hara pada jadam yang kita buat. Nah, penggunaan garam krosok ini bisa kita gantikan dengan menggunakan air laut. Jika teman-teman menggunakan air laut di dalam proses pembuatan jadam, maka teman-teman bisa langsung menambahkan air laut tersebut ke dalam jadam yang teman-teman buat. Nah, hal ini berbeda ketika kita akan menggunakan air laut untuk digunakan ke tanaman. Agar dapat digunakan secara langsung, maka air laut ini harus diencerkan terlebih dulu. Teman-teman bisa menggunakan perbandingan untuk 1 liter air laut diencerkan menggunakan 30 hingga 100 liter air biasa. Nah, agar lebih mudah diingat, kita bisa menggunakan perbandingan 1:100. Jadi, jika jumlah dari air laut diperkecil, maka lebih mudah juga kita menghitung berapa banyak air yang harus kita tambahkan. Untuk setiap tanaman, teman-teman bisa menambahkan 100 hingga 200 ml sebagai pupuk kocor per tanaman. Kami lebih menyarankan jika misalnya teman-teman baru pertama kali menggunakan air laut sebagai pupuk, ada baiknya silahkan dicoba terlebih dahulu pada tanaman tertentu sehingga teman-teman bisa tahu apa yang terjadi ketika penggunaan air laut ini diberikan ke tanaman yang sejenis dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, dengan menggunakan air laut pada tanaman, sebenarnya kita juga mengupayakan terjadinya penekanan perkembangan mikroorganisme pembusuk. Karena fungsi dari garam krosok pun juga sama seperti halnya air laut. Selain itu, tentu juga air laut ini akan menjaga kadar elektrolit pada tanah, menjaga ketersediaan mineral di tanah, bahkan bisa membantu pertumbuhan tanaman. Penggunaan air laut juga bisa kita kombinasikan dengan pupuk organik cair yang lain. Tidak hanya ketika pembuatan jadam, tetapi juga misalnya kita ingin menggunakan dengan kombinasi air cucian beras yang sudah difermentasi ataupun pupuk-pupuk organik lainnya, itu juga bisa kita lakukan. Nah, untuk tahu berbagai macam cara pembuatan pupuk organik yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan, teman-teman nanti bisa langsung cek video lengkapnya di playlist yang muncul di pojok kanan atas. Itulah sebabnya kita harus menjaga laut kita agar kondisi air laut pun bisa tetap terjaga. Air laut yang tercemar tentu akan memberikan efek yang sangat negatif bagi kita, apalagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa air laut ini sangat bermanfaat untuk tanaman biji-bijian seperti gandum ataupun padi, sehingga menjaga air laut sama dengan menjaga sumber pangan kita. Sekian dulu video sharing hari ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.